Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum basis data 2. Saya Doni Wahyu Prasetyo, NRP 17100/2007, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen pembimbing kami, Bapak Renja Asmara. Di sini di pertemuan yang ke-20 kita akan membahas mengenai working with composite data type. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk membuat PLSQL record sesuai dengan definisi user, membuat record dengan atribut row type, membuat index by table, dan membuat index by table dari record, mendeskripsikan perbedaan antara record, tabel, dan tabel of record. Composite data type adalah dua tipe PLSQL record dan PLSQL collection, yakni index by table, nested tabel, dan array, berisi komponen-komponen internal, dapat digunakan kembali. PLSQL record harus berisi satu atau lebih komponen dari suatu skala record atau index by table tipe data yang diberi nama field. Mirip pada structure record pada generasi ketiga dari bahasa pemrograman 3GL, tidak sama dengan baris pada tabel database. Diperlakukan pada koleksi suatu field sebagai logical unit, convenient untuk fetching pada baris data dari tabel untuk suatu pemrosesan. Membuat PLSQL record, sintaksnya adalah type, tipe record, kemudian type name is record, field declaration, kemudian identifier, di mana field declaration adalah field name, field type, variable type, table column type, dan table row type, not null, default expression. Mendeklarasikan variabel untuk menyimpan nama, job, dan gaji dari pegawai yang baru. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Struktur dari PLSQL record: field 1 data type, field 2 data type, dan field 3 data type. Sebagai contoh, field 1 memiliki employee ID bertipe number dengan panjang 6, dan field 2 last name bertipe varchar 2 dengan panjang 25. Field 3 job ID bertipe varchar 2 dengan panjang 10. Atribut %row type mendeklarasikan variabel yang berdasarkan pada collection, pada kolom, pada suatu database atau view. Diawali %row type dengan tabel database. Field pada record mengambil namanya dan data type dari kolom dari suatu tabel atau view. Keuntungan menggunakan %row type: jumlah dan tipe data dari database kolom harus diketahui. Jumlah dan tipe data database dari kolom mungkin berubah pada saat waktu pengeksekusian. Atribut berguna saat menerima baris dari select statement. Atribut %row type, contohnya untuk mendeklarasikan variabel untuk menyimpan informasi tentang departemen dari tabel departemen.
mendeklarasikan variabel untuk menyimpan informasi tentang pegawai dari tabel employee. Index by tabel disusun dari dua komponen, yaitu primary key bagi tipe data binary integer dan kolom skalar dari record data type. Bisa bertambah ukurannya secara dinamis karena tidak memiliki constraint. Membuat index by table, sintaksnya adalah type name is table of, column type variable type, dan seterusnya. Untuk mendeklarasikan index by table untuk menyimpan nama, contohnya type name table, type is table of, dan seterusnya. Struktur dari index by table, yakni unique identifier dan juga kolom. Unique identifier bertipe binary integer dan kolomnya bertipe scalar. Untuk membuat index by table, contohnya seperti yang terlihat pada gambar, declare type dan seterusnya. Menggunakan metode index by table. Berikut ini metode-metode yang dibuat oleh index by table yang mudah untuk digunakan, antara lain exist, count, first and last, prior, next, trim, dan juga delete. Index by table dari sebuah record untuk mendefinisikan variabel dengan PLSQL data type yang diizinkan, untuk mendeklarasikan PLSQL variabel untuk menampung informasi departemen. Sebagai contoh, declare type that table type is table of, dan seterusnya. Sini contoh dari index by table dari sebuah record. Rangkuman dari bab ini, mahasiswa telah mempelajari cara pendefinisian dan reference PLSQL variabel dari tipe data komposit, ini PLSQL record, index by table, dan index by table of record, dan mendefinisikan PLSQL record dengan menggunakan central type atribut. Ini adalah poin-poin dari bab 19, ini yang pertama, mendeklarasikan index by value, pemrosesan data menggunakan index by table, dan pendeklarasian PLSQL record, dan pemrosesan data dengan menggunakan PLSQL record. Terima kasih. Sekian penjelasan dari praktikum bab 19, maksud saya praktikum bab 20. Jika ada pertanyaan bisa diajukan melalui email saya ataupun melalui Facebook. Selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan latihan-latihan soal dari praktikum bab 20. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Tulis blok PLSQL untuk mencetak informasi tentang suatu negara, diambil dari tabel country. Keterangan: gunakan perintah define untuk menampung country ID. Lewatkan ke blok PLSQL melalui variabel substitusi ISQL+. Gunakan data bertipe record untuk menampung informasi. Gunakan db-output line untuk mencetak informasi tersebut. Gunakan untuk negara dengan ID CA, DE, UK, dan US. Baiklah, kita akan mengetikkan blok PLSQL ya. Pertama kali kita akan mendeklarasikan
yes. Nama negara dan juga region ID yang akan kita tampilkan. Lalu kita execute. Ini kita diminta untuk menampilkan maksudnya diminta untuk memasukkan value dari CID. Kita masukkan yang pertama adalah Kanada dengan CA, lalu kita continue. Di sini telah ditampilkan bahwa PLSQL prosedur sudah berhasil dijalankan. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mencoba untuk mengecek nilai selanjutnya, yakni DE. Kita execute kembali, kita continue. Jerman ditampilkan, yakni country name nya dengan region ID adalah 1. Kita execute kembali. Untuk UK kita continue, adalah United Kingdom dan region ID 1. Selanjutnya yang terakhir kita kembali dengan US, kita continue. Sini ditampilkan country name United States of America dan region ID nya 2. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Buat program PLSQL yang menampilkan nama dari tiap departemen yang ada pada tabel departemen dengan menggunakan indeks by tabel. Keterangan: deklarasikan variabel mydep tabel bertipe index by tabel yang menyimpan informasi nama departemen sesuai dengan data yang ada pada tabel berikut. Untuk soal nomor 2, kita diberikan petunjuk mengenai soal ini. Soal nomor 2 kita hanya melengkapi. Ini ada saya buat kode SQL nya, yakni kita set server output nya, kita on kan, kemudian deklarasi dari dep tabel type, kemudian departemen name dari tabel departemen, index by binary integer, dan seterusnya. Kemudian di sini kita tambahkan dari petunjuk soal, yakni if i sama dengan 1 dan bdep no sama dengan 10 dan seterusnya sampai else if i sama dengan 27 dan bdep no 270.
dan juga untuk menampilkan dari my depth tabel, yakni kita akan menampilkan nilai dari I dan juga my depth tabel I. Langsung saja kita akan mencoba mengeksekusi dari script soal nomor 2. Lalu kita execute. Di sini akan ditampilkan nama-nama departemen dari keseluruhan tabel departemen, mulai dari nama departemen pertama in administration hingga sampai departemen ke-27, yakni payroll. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Modifikasi program PLSQL yang dibuat pada nomor 2 untuk menampilkan semua informasi pada tabel departemen, meliputi nomor departemen, nama departemen, dan lokasi departemen. Gunakan variabel myDepTable yang bertipe index by tabel untuk menyimpan semua field dari tabel departemen. Gunakan loop untuk menampung semua informasi. Gunakan DBMS output line untuk mencetak hasilnya. Untuk soal nomor 3, kita modifikasi dari soal nomor 2. Ini perubahannya terletak pada di sini hanya menyontoh atau mengcopy tipe data dari kolom departemen name dari tabel departemen, sedangkan di sini mengcopy atau menyalin row type dari tabel departemen. Perbedaan selanjutnya terdapat pada statement select. Di sini hanya memilih departemen name kemudian dimasukkan ke my depth table, sedangkan pada soal nomor 3 kita akan memilih keseluruhan dari tabel departemen kemudian kita masukkan ke my depth table. Dan juga untuk menampilkan di sini di soal nomor 2 kita hanya menampilkan nama dari departemen, sedangkan pada soal nomor 3 kita akan menampilkan departemen ID, departemen name, manager ID, dan location ID. Langsung saja kita load script dari soal nomor 3. Ini kita load dan kita execute. Di sini ditampilkan nomor urut dari departemen mulai 1 hingga 27 dan juga departemen ID mulai 10, 20, 30 dan seterusnya hingga 270, dan selanjutnya departemen name, administration, marketing, dan seterusnya hingga payroll. Kemudian manager ID mulai dari 200, 201, dan yang tidak memiliki manager ID akan dikosongkan karena memiliki nilai 0. Kemudian location ID mulai dari 1700, 1800, dan seterusnya.
Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Contoh program berikut menghapus data pegawai yang memiliki nomor pegawai dari manajer ID seperti yang ada dalam daftar kumpulan nilai manajer ID. Untuk soal nomor 4 saya sudah membuat skripnya. Ini pertama kita set server outputnya, kita on-kan. Kemudian tipe dari tab manager ID adalah sesuai dengan tipe dari manager ID dari tabel departemen, dan index by binary integer. Lalu vcount, variable vcount memiliki tipe data number. Lalu kita mulai blok PLSQL nya, bikin select count bintang, kita masukkan ke vcount, kita select distinct manager ID dari tabel departemen di mana manager ID tidak null. Kemudian kita select manager ID, kita kumpulkan dari ke myDep manager ID type dari tabel departemen di mana manager ID tidak sama dengan null. Kemudian kita lakukan looping, kita hapus pegawai di mana nomor pegawai sama dengan myDep manager ID, dan kita tutup looping tersebut. Untuk mengecek sebelum kita hapus, kita tampilkan dulu, kita select dari tabel employee, kita execute, kita lihat berapakah jumlah baris keseluruhan dari tabel employee. Ini di sini terlihat 107 baris yang terdapat pada tabel employee. Selanjutnya kita akan mengeksekusi dari skrip dari soal nomor 4. Lalu kita execute. Di sini PLSQL prosedur sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya kita akan mencoba mengecek kembali bagaimana hasilnya setelah terhapus dari tabel employee. Kita execute. Di sini berkurang dari yang sebelumnya 107 baris hingga, dan sekarang menjadi tinggal 96 baris karena sudah dilakukan penghapusan dari tabel employee di mana employee ID, yakni manager ID, yang berada pada tabel departemen dihapus. Demikian pembahasan soal-soal dari praktikum bab 20. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.